Secret Lovers, stasiun kini bukan lagi sekedar tempat datang dan pergi. Bagi jutaan pekerja Jabodetabek, area ini juga menjadi tempat penyelamat perut. Gak heran kalau di sekitar stasiun ada beragam sajian kuliner yang menarik dan viral tuh. Lalu, apa rahasia di balik kelezatan kuliner stasiun? Tahu-tahu tuh udah kesini-sini, dia udah pulang ke Korea 2 minggu. Banyak ibu-ibu gerdek-gerdek kesini bilangnya, saya sudah subscribe, saya sudah subscribe. Secret Lovers, ada sekitar 1,5 juta pekerja di Jabodetabek menggunakan moda kereta komuter setiap harinya. Mereka harus berjuang di tengah padatnya jalanan ibu kota. Untuk melepas penat, rehat sejenak sambil menikmati kuliner stasiun jadi pilihan. Ya, menyantap sajian lezat menjadi obat paling mujarab setelah seharian bekerja. Nah, salah satu warung viral ada di Jalan Srikaya, Menteng, Jakarta Pusat. Tahu-tahu tuh udah kesini-sini, dia udah pulang. Selang 2 minggunya tuh ya, dia udah pulang ke Korea 2 minggu. Banyak ibu-ibu gerdek-gerdek kesini bilangnya, saya sudah subscribe, saya sudah subscribe. Subscribe apaan sih, kata saya. Terus dia tunjukin itu YouTube. Ya saya juga zaman dulu saya nggak tahu YouTube, apalagi TikTok. Tahu-tahu sekarang. The power of social media nih, warung milik Tia auto jadi incaran turis mancanegara, terutama dari Korea Selatan. Sebelum viral, sudah banyak pekerja pengguna kereta yang melalui stasiun Gondang Dia jadi pelanggan di sini Secret Lovers. Apalagi pilihan menunya beragam dengan rasa juara, mulai dari mie nyemek, nasi goreng, dan sop iga. Sop iga dan daging premium segar yang jadi primadona dan menu andalannya tuh. Sengkel alias potongan kaki daging sapi atau paha bawah dan tulang iga pilihan bikin pelanggan ketagihan. Kalau orang kan di stasiun Gondang Dia bukan cuma naik kereta ya, pada nyari-nyari makanan kulineran. Siang rame, sore rame, malam rame. Banyaknya begitu. Mungkin karena pulang jauh kali makan dulu. Rahasia kelezatannya ada pada bumbu rempah yang kuat dan kuah kaldu ayam kampung dan daging sapi. Oh iya, sebelumnya daging sudah dipresto dulu Secret Lovers. Dijamin empuk deh teksturnya. Resepnya dari sendiri. Dulu saya tahun berapa pernah kerja di Singapura, jaga nenek-nenek jompo. Nenek-nenek tuh kalau dikasih makan susah. Tapi kalau saya makan sop, dia mau makan. Sampai berapa kali juga mau makan, sampai suatu ketika saya habis kontrak, saya mau pulang, dia minta dibikin stok bumbu sop gitu. Jadi saya terpikir, saya pengen jualan sop gitu. Wastia, perempuan asal Tegal ini sudah 4 tahun berjualan di ibu kota. Ia menyiapkan masakan sejak pagi hari. Kalau sudah jam makan siang, pelanggan berdatangan tuh. Satu porsi sop iga lengkap, harganya Rp30.000 Secret Lovers. Bagi Tia, ia tidak mencari untung besar. Yang penting bisa balik modal dan berbagi berkah bagi pejuang rupiah. Itulah kenapa harga makanan yang dijual terjangkau. Karena punya banyak pelanggan pekerja Jabodetabek dan juga pelancong dari Korea Selatan, ia pun pernah mendapatkan undangan dari Kedutaan Besar Korea Selatan yang ada di Jakarta. Dengan adanya kuliner di sekitar stasiun itu membantu banget kita sebagai pekerja. Kayak misalkan sekarang nih aku jam istirahat bingung mau kemana gitu, terus kita sehari-hari lewatin stasiun dan kita tahu ada makanan di stasiun ini, jadi kita nggak pusing lagi sih buat cari makanan. Plus kalau pulang kerja capek terus mikir di kereta nanti agak lapar atau gimana, kita bisa makan dulu sih sebelum naik kereta gitu biasanya. Yang paling bisa bikin kita survive itu ya ini jajan-jajanan ini gitu. Makan siangnya di sekitaran KRL gitu kan. Kebetulan juga banyak juga kan yang jualan di sini gitu. Mau pulang pun juga sama. Kadang-kadang supaya irit tenaga ya gitu. Irit tenaga, irit waktu udah capek. Jadi ya udah kadang-kadang kita suka beli makanan aja. Gitu. Bikin beda dari yang lain dagingnya itu sih. Dagingnya itu tuh gimana ya? Bagi aku sendiri gitu kan, itu tuh kayak pas digigit tuh kayak enak aja gitu. Terus kayak dia nggak alot ya.
Secret Lovers, selain makanan berat di kawasan stasiun Gondangdia, Jakarta Pusat, ada juga kudapan favorit anak kereta lainnya. Yup, Warkop Pancong Lumer. Warung legendaris ini sudah ada dari tahun 1982 loh. Dari sebelum berangkat, sebelum pulang, mampir ke sini isi perut dulu karena dia kan istilahnya perjalanan jauh. Lokasinya lah bagus gitu di sini gitu. Karena pelanggannya banyak, orang banyak gitu di sini. Mungkin dari Jabodetabek banyak gitu. Para pekerja kantoran di sini gitu. Warung Pancong yang sekarang dikelola oleh generasi keempat ini berasal dari Sumedang. Dodi memilih menjual pancong karena makanan ini praktis dan mudah dibawa. Nah, karena targetnya para pekerja, terutama pengguna kereta, warung ini buka full 24 jam Secret Lovers. Karena jual pancong, misalnya buat para pekerja kantoran sebelum pulang, istilahnya dia kan istilahnya buat ganjal-ganjal perut dulu lah istilahnya untuk sebelum pulang naik kereta. Karena dia kan sebelum naik kereta perjalanan jauh, istilahnya ganjal-ganjal perut dulu. Semua bahan utama antara lain telur, gula pasir, dan tepung terigu diaduk hingga tercampur rata. Uniknya lagi, adonan pancong dibuat menggunakan mixer modifikasi yang dibuat khusus. Bukan gaya-gayaan ya. Trik mengaduk adonan dengan alat besar dan kecepatan tinggi bikin adonan mengembang sempurna, menghasilkan tekstur lumer yang super creamy saat digigit. Kalau adonan sudah mengental, siap dicetak deh. Tingkat kematangan disesuaikan sesuai selera Secret Lovers. Pembeli bisa memilih tingkat kematangan lumer atau matang sempurna. Pancong matang, teksturnya empuk, bercita rasa manis sedikit gurih. Sedangkan yang lumer agak lebih creamy tuh. Kudapan ini memang pas untuk sarapan, santapan siang, atau saat pulang beraktivitas di malam hari Secret Lovers. Cukup membantu ya, karena kan dari kantor tinggal jalan kaki aja ke sini, terus jajanannya juga beragam, terus pembayarannya juga lebih simpel. Apalagi kan kalau pulang dari kerja kan pengennya makan gitu ya. Jadi pas waktu sekalian pulang itu ya bisa makan-makan lah daerah sini juga. Dia tuh manis tapi nggak terlalu manis. Jadi masih bisa masuk lah ke lidah yang nggak terlalu suka manis-manisan gitu sih Kak. Saking ramainya pembeli, dalam sehari warung ini bisa menghabiskan 27 sampai 30 kg adonan. Soal harga ramah di kantong ya, mulai dari Rp5.000 hingga Rp15.000. Karena biasanya kalau misalkan memang lapar nunggu kereta, pasti kan mampir jajan dulu. Apalagi ini rame viral juga kan, sempat beberapa spot itu sempat banyak food vlogger yang ngeliput juga. Jadi ada ketertarikan untuk coba juga, dan memang kebutuhan kalau lagi lapar pengen jajan, pengen ngambil sambil sebelum pulang, biasanya kayak gitu. Oh iya Secret Lovers, fenomena menjamurnya kuliner malam di sekitar stasiun transit, istilahnya disebut transit oriented gastronomy, di mana para pekerja sengaja menunda pulang demi menghindari puncak padatnya gerbong tuh. Ya, kawasan stasiun kini tak lagi sekedar menjadi tempat transit bagi para pekerja Jabodetabek. Untuk sebagian orang, menikmati sajian kuliner stasiun justru menjadi cara sederhana untuk menambah energi di tengah rutinitas.